Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kreatif? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Siddiq. Sebelum kita mulai pada sesi kali ini, silakan anak-anak berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan kita menjaga wudu kita, insya Allah pada hari kiamat kelak tentunya wajah kita akan berseri-seri. Seperti Pak Siddiq tentunya. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Nah, surat At-Tin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke. Nah, maka Pak Siddiq berpesan agar anak-anak selalu untuk belajar membaca Al-Quran. Baik itu kita membaca, menghafal, dan juga tentunya adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, oke, lanjut. Kita akan belajar bagaimana cara membaca surat At-Tin, menghafal surat At-Tin, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menulis surat At-Tin dengan benar. Kita mulai dari membaca surat At-Tin. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Oke, Pak Siddiq akan mengajarkan cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balatil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, kita akan mulai membahas surat At-Tin ini ayat demi ayat. Yang pertama, ayat pertama, wattini wazzaitun. Itu cara membacanya. Nah, untuk cara penulisannya, Pak Siddiq sudah membantu dengan menggaris bawah dengan garis merah. Anak-anak bisa melihat. Nah, bagaimana cara penulisannya adalah yang di garis merah itu adalah sebagai tanda. Dan untuk cara penulisannya adalah yang di bawah garis merah itu harus ada di garis merah. Apa saja itu? Huruf waw. Huruf waw itu harus di garis merah. Kemudian kasroh, titik 2, nun. Nah, nun itu seperti kapal. Seperti kapal dan juga seperti huruf ba, ta, dan ta. Itu juga harus sedikit ke bawah. Kemudian huruf za. Kemudian huruf waw dan nin dan nun. Oke. Selanjutnya ayat kedua. Watu risinina. Dibaca watu risinin. Nah, sama ada garis merah itu sebagai tanda bagaimana cara kita untuk menulis surat At-Tin. Anak-anak nanti untuk menulis surat itu harus dari kanan. Dimulai dari kanan. Seperti hanya ketika kita membaca Al-Quran. Jangan dari kiri. Kalau dari kiri tentu saja nanti anak-anak akan kesulitan. Dan juga pasti itu kurang tepat dalam menulis Arab. Maka huruf Arab, angka itu kita menulisnya dari sebelah kanan. Ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Nah, cara membacanya seperti itu. Kemudian untuk cara penulisannya itu hampir sama. Di sini masih ada hurufnya sama, yang apa yang harus di bawah dan apa yang harus di atas. Yang di bawah itu masih tetap waw dan juga nun. Nah, diperhatikan, jadi kita menulisnya dari huruf waw terlebih dahulu. Nanti
kita juga akan belajar tentang tajwid dalam surat At-Tin ini. Beberapa nanti akan kita temukan beberapa hukum tajwid. Oke, lanjut. Nah, ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sebelum Pak Siddiq mulai bagaimana belajar menulisnya, di sini Pak Siddiq sudah beri tanda dengan warna hijau, warna biru dan juga warna kuning. Warna biru itu adalah bentuk dari qalqalah. Nah, anak-anak coba tebak itu qalqalah apa? Siapa yang bisa tahu? Qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat. Itu adalah qalqalah sugro, atau dalam bahasa Indonesia sugro itu artinya kecil. Maka jarang kita mendengar nama kok asgor. Kita sering mendengarnya nama itu akbar. Kenapa? Karena asgor itu yang paling kecil. Kalau akbar artinya yang paling besar. Nah, ada 3 qalqalah sugro dalam ayat ini. Huruf qalqalahnya ada dal dan juga qaf. Dalnya berbunyi laqad. Di sini anak-anak harus membacanya dengan cara memantul. Laqad. Kemudian huruf qaf dalam khalaqa harus juga memantul. Yang terakhir di ayat di terakhir itu taqwim. Taqwim, memantul. Oke. Nah, untuk penulisannya kita lihat di ayat ini. Yang berada di bawah garis itu ada huruf ya, nun dan juga mim. Dan juga kasroh dan juga titik 2 yang berada di bawah. Itu semua harus ada di bawah garis. Kemudian dimulai dari, kita menulisnya dari kanan, dari huruf lam, qaf dan dal. Laqad, dari kalimat itu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Oke. Tsumma radadnahu asfala safilin. Oke. Di sini sama anak-anak, dari ayat sebelumnya ada hukum bacaan qalqalah. Hurufnya apa? Sama, yaitu apa? Dal. Hurufnya dal. Tsumma radadna. Ingat anak-anak, memantul. Yang namanya qalqalah itu memantul. Kita sudah menemukan 2 huruf qalqalah dalam ayat, dalam surat At-Tin ini. Yang pertama huruf dal, yang kedua huruf qaf. Oke. Apakah kita nanti akan menemukan huruf qalqalah yang lain? Coba nanti kita lihat. Oke. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam ayat ini kita akan menemukan 2 hukum bacaan. Yang pertama qalqalah, yang kedua adalah idhar. Qalqalah Pak Siddiq kasih tanda dengan warna yang sama, yaitu biru. Untuk idhar Pak Siddiq beri tanda warna putih. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah hurufnya. Kalau sebelumnya kita menemukan huruf dal dan juga qaf, maka yang ketiga ini kita menemukan huruf jim. Ajrun ghairu. Ingat anak-anak, memantul. Qalqalah dibacanya memantul. Oke. Kemudian setelah qalqalah kita langsung menjumpai hukum bacaan idhar. Artinya apa idhar? Idhar adalah jelas. Di situ kita melihat dhammah tanwin ketemu dengan ghain. Ajrun ghairu. Run ghairu, jelas. Nunnya, nun matinya atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Dhammah tanwinnya dibaca dengan jelas. Run ghairu. Nah, untuk cara menulis, kita lihat untuk cara menulis di sini masih tetap sama anak-anak. Yang berada di bawah kurang lebih ada huruf
di bawah garis itu ada huruf nun, waw, kemudian ada huruf ja. Nah, ketika kita melihat huruf ja yang bersambung, itu adalah titik satunya juga harus berada di bawah garis. Ingat itu. Oke, selanjutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, dalam ayat ini, untuk cara penulisannya, hampir semuanya berada di atas. Kecuali huruf nun. Oke, lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, ini adalah ayat terakhir surat At-Tin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, ayat terakhir ini untuk penulisannya anak-anak, coba diperhatikan garis merahnya. Nah, di mana garis merahnya itu adalah sebagai pembatas. Dalam ayat terakhir ini, yang berada di bawah itu hanya huruf mim. Ya, anak-anak bisa diperhatikan, yang lainnya berada di atas. Dan juga huruf sin di awal. Alaisallah. Oke. Nah, selanjutnya Pak Siddiq akan memberikan tugas. Oh, mohon maaf. Kita baca dari awal hingga akhir dulu surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal balatil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Oke, terakhir anak-anak, Pak Siddiq akan memberikan tips bagaimana cara membaca Al-Quran. Mohon maaf, tips menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghadirkan motivasi dalam diri. Untuk apa kita menghafal. Yang ketiga, kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Sederhana anak-anak. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, memperbanyak doa. Yang kelima, mencari guru. Karena kita sedang di rumah, maka guru yang paling tepat siapa? Yaitu orang tua kita di rumah. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah meluangkan waktu. Bagaimana kita harus meluangkan waktu untuk menghafal itu. Maka anak-anak, tugas dari Pak Siddiq adalah silakan anak-anak membaca surat At-Tin sebanyak 15 kali. Karena apa? Dengan membaca 15 kali, anak-anak akan terbiasa untuk membaca, kemudian memudahkan anak-anak untuk menghafalkan. Oke, sekian dari Pak Siddiq. Jika menonton YouTube, harus selalu didampingi oleh orang tua. Jangan lupa untuk menonton channel Ruang Siar Guru untuk melihat, menonton materi-materi selanjutnya. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Ruang Siar Guru. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Ingat, stay safe, stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker. Kurang lebihnya Pak Siddiq mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.